Halo Prof Eko. Halo, ketemu lagi kita Iya, Latanya. ketemu lagi ya Prof ya. Ya, Oke Prof, jadi mm, untuk sesi kemarin kita sudah membahas tentang apa sih itu flip classroom ya Prof ya. Jadi ya, dasar-dasarnya dulu nih Prof. Nah, ya. sekarang Prof kita bakal bahas tentang contoh dan juga implementasi dari flip classroom itu sendiri. Oke, Ya, oke. Prof. Jadi Ah, ini pertanyaan pertama nih, Prof. Nih saya kepo banget ya, Prof. Ya. Untuk kemarin kan Prof sudah menjelaskan nih apa sih flip classroom. Nah, bisa dibandingkan nggak sih, Prof, antara metode pembelajaran ya, konvensional dan juga modern yang sudah ada di flip classroom itu oke. sendiri? Ini saya kasih lihat beberapa gambar ya, contoh ya. Oke, Prof. Oke, pertama kita lihat. Jadi dulu ada kelas tradisional, Mm-mm. konvensional, flip classroom, sama Mm-mm. flip classroom dan pakai IT. Karena ada dulu kan Oh, sebelum ada IT kan flip classroom tapi belum pakai IT. Ya. iya. Nah, kalau tradisional itu di rumah kita mencoba untuk bikin PR kan di situ solve Iya, betul. problem ya, sendirian kita Mm-mm. bikin PR. Sementara di kelas kita mendengarkan guru ngomong tapi kita pasif Iya. ya karena waktunya lebih banyak diberikan kepada guru. Makanya dikatakan di situ ini apa namanya menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak waktu berharga, menghabiskan Mm-mm. waktu banyak jam guru yang berharga hanya untuk Mm-mm. menjelaskan, bukan untuk mendalami. Oh, Oke. oke. Nah, Mm-mm. makanya dikatakan waktu flip classroom ya mereka eh, belajarnya di rumah Belajarnya di rumah. ya, tetapi di rumah tetap masih sendiri, masih alone, bener nggak? Oh, Dulu kan benar, belum benar. ada IT, dulu belum ada Iya. IT, masih baca buku, dengerin kaset sendirian gitu kan. Nah, Mm-mm. tapi di ruang kelas lebih aktif dengan teachernya karena mencoba Oh, untuk mm-mm. menyelesaikan masalah bersama, Oke. diskusi, ngerjain tugas begitu. Nah, di sini Mm-mm. penggunaan gurunya lebih optimum. Kalau dulu kan guru yang sudah kita bayar, guru yang Mm-mm. sudah punya pengetahuan banyak, waktunya nggak banyak untuk memberikan pengetahuan tersebut. Ya. Iya. Nah, dengan adanya IT sekarang, walaupun di rumah dia sendirian, tapi dia bisa interaktif, ya kan? Lewat Oh, iya. lewat lewat Zoom gitu kan, kemudian Mm-mm. lewat apa? Lewat WA, kemudian Iya. tanya temennya begitu. Dan ketika di sekolah itu aktifnya tidak hanya sama gurunya, tapi juga Hmm. bisa dengan kelompoknya, dengan peers-nya. Kelompok. Ya, karena Iya. semua bisa pakai apa aplikasi yang belajar bareng, bikin Mm-mm. kelompok, ngerjain tugas bareng Mm-mm. dan lain sebagainya. Nah, ini kelihatan banget Mm-mm. kan Kelihatan banget, Bang. perbedaannya antara Iya. tradisional dengan flip. Kemudian Iya, saya kasih benar, lihat Prof. lagi nih, ya. Oke, Prof. Nah, ini Anda bisa lihat. Mm-mm. Jadi waktu tradisional classroom, guru nyiapin dulu materinya. Mm-mm. Nanti dalam 3 bulan ke depan, 1 semester di depan, saya mau ngapa-ngapain. Iya. Nah, begitu masuk ke kelas, student dengerin aja apa yang dikatakan gurunya, kemudian ambil apa take notes ya, nyatet. Iya. Nah, nanti dikasih PR di rumah, belajar sendiri, lihat note-nya, ngerjain PR. Kan gitu kan? Mm-mm. Nah, sekarang lihat, guru merekam dulu apa yang dia mau sampaikan, ya, dan dia kasih dulu ke siswanya. Siswa dengerin dulu semuanya itu, belajar dulu sebelum datang ke kelas. Nah, sehingga kelas waktunya lebih banyak didedikasikan untuk menerapkan ilmunya, untuk mendalami Oke. ilmunya, untuk Mm-mm. berinteraksi dengan student lain. Nah, pada saat itu yang penting adalah siswanya langsung dapat umpan balik dari gurunya. Mm-mm. Ya kan, ini benar, Iya. ini jangan begini, lebih baik begini. Jadi belajarnya menjadi lebih cepat dan lebih Oke. dalam. Ini pandangan lain mengenai flip. Mm-mm. Nah, ada juga yang lihatnya begini. Kita lihat dari segi goalnya kan. Mm-mm. Kalau flip classroom kan sebelumnya kan student sudah prepare. Iya. Ya, jadi Betul. ke sekolah tuh tidak dengan pikiran kosong. Ah, nanti nggak tahu Mm-mm. mau diceritain apa gitu kan. Iya, Prof, benar. Nah, karena dia prepare, maka begitu sampai sekolah bisa lihat tempat duduknya nggak ngadep ke depan lagi, Mm-mm.
ya mereka bisa adap-adapan antar kelompok, gurunya yang keliling, ya, Hmm, dan langsung hmm, mendapatkan feedback dari gurunya. Dan hmm, pasti hmm. antara siswa yang sudah belajar itu pasti saling memperkaya kan? Ya, Nah, begitu. Nanti setelah itu waktu pulang ke rumah lagi, studentnya bisa ngecek di internet, ya hmm, bisa tantangan gurunya yang ada di sekolah bisa dia jalanin, bisa dia hmm. konfirmasi lagi sama gurunya. Orang bisa pakai IT, nah, ya kan? Oke. Yang kelihatan. Nah, ini antara kiri dan kanan sekarang. Hmm, Kan? Lihat waktu sebelah kiri. Waktu gurunya nerangin, ada yang punya pertanyaan sebenarnya. ya, Cuman waktunya nggak cukup. hmm, Gurunya belum selesai betul. nerangin. Nah, terus baru dia pulang, coba belajar. Nah, Hmm, kalau yang tidak bertanya maka gampang. Tapi kalau yang bertanya kan bingung. Ya kan? hmm. Sebaliknya, kalau belajar dulu di rumah, yang kamu tidak mengerti kita tulis. Iya, Begitu sampai sekolah, tanya kan, ini maksudnya apa iya. Bu? Saya belajar ini kok nggak paham. Nah, di situ dia mendapat pencerahan. Nah, ini Hmm, gambar berikutnya. Nah, traditional hmm. classroom ini lucu gambarnya. Baru datang, udah habis gurunya ngajar, langsung dikasih PR. Nanti di rumah Hmm, ngerjain ini 400 kata dari chapter 4. oke. Lihat cara duduk anaknya. Iya, ke Semua ke depan gitu ya, depan. Prof. Iya. Tapi ketika flip classroom dia bilang, nonton dulu tutorial online di rumah, ya nanti kita bahas di kelas. Nah, jadi di Hmm. kelas tempat duduknya udah nggak ngadep depan lagi, ya kan? Heeh, heeh. Bisa saling berkolaborasi. Dan ini yang Berinteraksi. terakhir, ya Anda bisa lihat yang sebelah kiri dulu ya. Mm-mm. Nah, jadi sebelah kiri lihat siapa yang memegang peran. Gurunya. Guru. Guru di depan, siswanya nyator semua seragam. Ya. Jadi Iya, dia benar, Prof. istilahnya yang menguasai panggung tuh gurunya. Iya. Nah, tetapi dengan flip classroom, lihat gurunya tangannya di belakang, dia hanya Mm-mm. melihat bagaimana siswanya berinteraksi. Sesekali Hmm. dia intervensi kalau dirasa perlu, ya, Iya. untuk membuat pembelajaran lebih menarik, atau jika mereka dalam kondisi sulit ya, atau hang gitu atau harus Mm-mm. ngapain, gurunya masuk. Nah, yang Mm-mm. sebelah kanan sama, Anda bisa lihat. Jadi nanti kursi-kursi itu kayak yang kanan bawah itu namanya di kelas, Oh, heeh, ya heeh, kan? heeh. Kalau flip Iya, classroom betul tuh. kelasnya masih tetap ngadep ke depan, dia tuh pada tidur tuh. Ada yang ngorok tuh. Yang belakang-belakang tidur ya, Prof ya? Iya pasti. Jadi flip classroom juga harus diikuti dengan desain kelas yang berbeda. Iya, Cara betul duduk sih. yang berbeda. Karena cara duduk itu memperlihatkan bagaimana kelas itu berlangsung. Gitu. Hmm. Lihat, Hmm. Anda lihat di depan itu papan tulisnya satu ya. Iya. Tapi ketika flip classroom itu hampir setiap itu punya papan tulis, punya flip Hmm. chart, ya, punya komputer. Nah, Mm-mm. gitu. Jadi lebih aktif. Itulah saya mau kasih lihat gambar-gambar ya yang mungkin lebih mudah dimengerti mengenai Mm-mm. perbedaan kalau kita menyelenggarakan kelas tradisional dengan Mm-mm. kelas kalau sudah di flip gitu. Oke. Jadinya sangat Nah, terlihat gitu ya, Prof ya, perbedaannya ya, memang. ya betul. Gitu. Dan saya juga merasakan banget sih, Prof. Tadi Prof juga menjelaskan kan dari gambar-gambar tersebut. Wah, ini benar banget sih, Prof. Dan sekarang saya merasakan itu karena sekarang waktu kemarin saya masih belajar di kelas gitu ya, Prof. Ya, sebelum Ya. PSBB ini saya merasakan banget tuh, Prof. Dosen saya selalu, ayo buat kelompok kecil untuk FGD gitu. Kalian Ya, diskusikan ini gitu kan. ya. Cari Jadi bahannya di internet atau di betul. jurnal gitu. Nah, itu saya Belajar merasakan sekali. sendiri, FGD itu cara-cara yang sejalan dengan model flip classroom. Gitu. Mm-mm. Menurut Jadi Latanya yang harus banyak berubah gurunya atau siswanya tuh? kalau menurut saya, dua-duanya merupakan komponen penting sih, Prof. Karena Ya, kalau misalkan memang dari siswanya tidak ada kesadaran untuk belajar sendiri, ya, uh, itu juga nggak akan menunjang gurunya. Kalau gurunya udah semangat nih, Prof ya, ayo kalian ya, belajar-belajar. Tapi kalau siswanya juga nggak ada semangatnya, iya. uh,
Sama aja, Prof. Ada siswa yang suka kurang mengerti juga, Mm-mm. sehingga orang tuanya banyak yang protes gini. Heeh. Kita udah bayar mahal-mahal kok suruh belajar sendiri. Iya. Kan kita udah bayar gurunya dong Mm. nerangin. Nah, itu pendapat-pendapat konvensional sebenarnya. Tugas Iya. guru tidak lagi mengajar, tapi memfasilitasi proses Memfasilitasi. pembelajaran. Iya, Oke. itu yang penting harus dipahami oleh Mm. orang tua juga, oleh para siswa juga. Begitu. Oke, jadi guru sebagai fasilitator ya, Prof ya, Ya, dan kalau ini di nggak mungkin pembelajaran. tiba-tiba mulainya kayak tadi tanya SMA, enggak. Harus mulai dari PAUD, Iya. harus mulai dari Benar, SD, Prof. jadi kebiasaan begitu. Heeh, heeh, heeh. Benar sekali, Prof. Jadi kalau misalkan langsung diimplementasikan tiba-tiba gitu juga kan agak Kaget, sulit ya, Prof pasti ya, kaget. kaget. Iya, iya. Banyak orang yang pikir itu untuk apa kelas-kelas atas begitu. Tidak, Mm-mm, mm-mm. tidak. Itu sudah dari awal tuh harus dibiasakan belajar seperti itu begitu. Oke, Prof. Ngomong-ngomong nih, Prof, tentang flip classroom. Tadi udah dijelaskan juga, Prof, ya, udah ada perbandingannya. Tadi sangat jelas gitu ya, Prof. Tadi Prof Ya. Eka memberinya. Nah, untuk ngomong-ngomong tentang implementasi dan juga contoh nih, Prof, mengenai flip classroom itu sendiri di Indonesia, Prof, khususnya. Itu gimana tuh, Prof? Oke. Kalau kamu datang ke kampus saya Mm-mm, kan rektor di Pradita University ya. mm-mm, Masuk ke dalam kelas, ya, nggak usah lihat pembelajarannya dulu deh. Lihat mm-mm. desainnya kelas, Anda pasti tahu itu pasti flip classroom. Tahu kenapa? Oh. Karena saya punya setiap kelas di tempat saya itu, Mm-mm. papan tulisnya ada banyak muterin ruangan. Oh, Jadi bukan gitu. satu di depan, tidak. Di setiap tembok ada. Jadi satu ruang kelas tuh bisa ada 8 papan tulis. Oh, Orang kalau masuk ke situ kan berpikir, loh, kok ada 8 papan tulis? Iya, iya. karena bukan pusatnya ke depan, tapi masing-masing nanti kalau kelompok punya papan tulisnya sendiri. Oh, gitu. Itu pasti kelihatan tuh kelas yang didesain untuk kasus kedua. Kalau Anda Mm-mm. lihat meja-meja saya di kampus, itu semua pakai roda. Oh, Ya kan? Karena dalam heeh. setiap waktu akan saya pindah-pindah itu meja. Kadang-kadang berkelompok, kadang-kadang hadap-hadapan, kadang-kadang saling membelakangi. Ya, itu kan mejanya gampang. Kalau mejanya udah dipaku dulu, gimana kita mau merubah tadi yang duduk ke depan jadi duduk melingkar seperti itu. Nggak bisa dipindah ya, Prof Ya, ya. jadi desain kelasnya akan kelihatan yang perabot-perabotnya tuh movable ya. Ya, dari situ Anda Mhm. bisa lihat. Dari ruang kelasnya bisa tahu lah ini kira-kira modelnya gimana. Tapi banyak kelas kan masih apa papannya satu, infokusnya ngadep ke Mhm. depan gitu kan. Iya, Nah, itu betul, Prof. kecenderungannya bukannya flip classroom tidak bisa dilakukan di situ bukan. Tapi suasana kelas itu membuat guru atau dosen cenderung untuk balik lagi ke model lama. Mhm, mhm. PowerPoint-nya dipasang, lihat ke depan, kan Iya. begitu. Seandainya dia mencoba untuk flip pun, anak-anak mau diskusi kan aneh, semua ngadep ke depan kan. Mhm. Nah, jadi Betul. bisa, tetapi tidak nyaman. Ya, itu contoh. Mhm, mhm, mhm. Nah, kedua, saya juga punya kelas yang saya ngajar S2 itu, adalah totally semuanya itu saya taruh di aplikasi yang namanya Learning Management System. Ya. Heeh. Jadi Iya, setiap iya. kali ke kelas, ya setiap kali ke Mhm. kelas, 15 menit pertama itu ujian dulu. Oh. 15 menit pertama saya kasih multiple choice dari bank soal diambil secara random. Apa yang saya uji? Ya yang harus dibaca di rumah. Oh, gitu. Nah, yang kalau dia nggak baca, ya hilang nanti nilainya kan. Nah, Bener, dia Prof. terbaca. Setelah ujian, saya kasih kesempatan mereka untuk tanya saya sebanyak-banyaknya. Apa yang belum Mhm. jelas dari buku yang sudah dia pelajari, dari video yang saya kasih, dari materi yang saya minta mereka untuk pelajari. Ya, mereka Mhm. tanya sebanyak-banyaknya. Setelah mereka tanya sebanyak-banyaknya, saya kelompokkan pertanyaan itu, kemudian saya jawab satu persatu sambil diskusi. Nah, sebelum akhir kelas, saya kasih tahu lagi, oke, minggu depan kita akan bahas ini. Nah, silakan pelajari dulu, bahannya ada di sini, bahannya ada di sini, bahannya ada di sini. Nah, itu model pertama, kreasi pertama. Mhm. Kreasi kedua adalah kelas yang isinya adalah setiap kali masuk kelas adalah giliran presentasi. Oh. Ya kan? Jadi tema hari ini mempelajari ini, hari ini temanya ini, mempelajari ini. Tapi nanti
kelompok-kelompoknya gantian presentasi. Dan Oh. siswa lain bertanya terhadap presentasi mereka. Saya hanya memfasilitasi saja sebagai dosen. Nanti kalau di tengah-tengah ada kesalahan, kurang jelas, nah baru saya masuk intervensi untuk menjelaskan. Tapi kalau mereka sudah merasa puas dengan presentasi teman-temannya, ya sudah. Bahkan dalam Flip Classroom, yang menilai bukan saya. Yang menilai siswa-siswa yang lain. Iya. Jadi variasinya banyak katanya, variasinya banyak. Tergantung itu tadi, tujuan belajarnya apa, topik bahasannya apa, karakteristik peserta didiknya kayak apa. Nah, berdasarkan itu kita bisa membuat berbagai kreasi untuk membuat film. Oke, jadi banyak ya Prof ya kreasi dari Flip Classroom itu sendiri jadi ya. aktifnya kalau ada yang presentasi aktif, yang dengerin juga aktif karena dia harus memberi nilai. Nah, cara mereka membeli nilai pun saya nilai juga gitu istilahnya. Jadi nggak ada yang santai-santai karena banyak yang kelompoknya gantian presentasi, yang lain cuma suruh dengerin. Akhirnya kan, ini bukan giliran saya kan begitu. Iya benar. Enggak, saya minta mereka juga menilai seperti ini bagaimana terus sarannya apa, perbaikannya apa. Nah, dan cara mereka menilai itu saya nilai juga. Nah, itu cara membuat mereka selalu aktif dan terlibat. Gitu. Jadi harus terus melakukan interaksi gitu ya Prof. Jadi nggak ada yang istilahnya nggak ada, kalau bahasa zaman anak sekarang gabut gitu Prof. Jadi nggak ada yang gabut sekarang. Nggak bisa. Gitu. Oke, Prof. Lalu Prof, menurut Prof Eko sendiri nih, implementasi dari Flip Classroom itu di Indonesia sendiri sudah merata atau masih di beberapa institusi pendidikan saja, Prof? Merata belum, ya, karena untuk merubah cara mengajar guru itu tidak mudah. Ya. Kita nggak usah ngomong Flip Classroom, kita ngomong dari yang berorientasi ke guru, ke siswa saja, masih banyak yang belum biasa. Ya, jadi saya rasa kita harus mengajarkan guru-guru kita bagaimana move dulu dari yang pusat pada guru menjadi pusat pada siswa. Ya. Nanti harus perlu kebiasaan lah. Nah, biasanya kebiasaan itu ya guru harus dilatih, ya. Kan ada istilahnya micro teaching, dilatih bagaimana Flip Classroom dilakukan. Ya, gitu. Oke, Prof. Jadi harus banyak latihan juga gitu ya, Prof. Jadi kalau di kampus kebanyakan udah biasa lah kalau di kampus ya. Karena kan memang siswanya cenderung belajar mandiri, ya. Tapi di pendidikan dasar dan menengah itu masih banyak harus disosialisasikan. Oke. Nah, Prof, untuk sosialisasi Flip Classroom itu sendiri, Prof, gimana sih menjalankan masa transisi nih, Prof, dari pendidikan konvensional ke modern untuk bisa berjalan dengan efektif, Prof, selain dari guru dan juga siswanya gitu, Prof? Saya melihat ini gara-gara guru dipaksa untuk melakukan PJJ ya, mereka mulai berani untuk menyesuaikan diri. Kenapa? Karena seluruh Indonesia melakukan hal yang sama, ya kan? Kalau dulu kan seolah-olah pilihan. Wah, kalau pilihan saya lebih nyaman sekarang, status quo, ngapain harus berubah. Tapi karena sekarang nggak ada pilihan, kalau Anda tidak membiasakan diri dengan PJJ, maka Anda tidak memberikan layanan kepada siswa. Jadi mereka terpaksa belajar. Nah, waktu belajar ini baru mereka melihat banyak kendala, kan? Iya. Banyak kendala. Nah, dengan kendala yang ada, mereka harus cari metode belajar yang tepat supaya kendalanya teratasi. Nah, dari situ ada yang belajar Flip Classroom, Project Based Learning, kemudian ada lagi Collaborative Learning. Nah, mereka belajar banyak ilmu itu, dan nanti mereka pilih mana yang tepat. Jadi Flip Classroom itu bukan tujuan. Flip Classroom itu salah satu cara untuk mencapai tujuan. Jangan mentang-mentang trennya flip classroom semuanya di flip tanpa ada tujuan yang jelas, bukan. Jadi cara metode mengajar tuh ada ribuan. Salah satunya adalah Flip Classroom. Gitu. Jangan salah gitu para guru-guru ya. Gitu. Oke, Prof. Jadi harus pelan-pelan gitu ya, Prof ya, nggak bisa langsung karena itu kultur kan, kultur gitu. Susah diubah. Gitu. Yang penting ada kemauan aja udah bagus. Ada kemauan, ada motivasi untuk belajar aja sudah bagus.
Oke, Prof. Nih, mungkin pertanyaan terakhir ya, Prof, ya, dari Ya, saya. Mungkin menurut Prof sendiri nih, apa ya. namanya, tadi Prof menjelaskan bahwa Flipped Classroom itu merupakan salah satu tujuan untuk mencapai Bukan jalan mencapai tujuan. jalan untuk Ya, mencapai tujuan dari ya, pembelajaran itu sendiri ya, Prof, ya. ya. Sorry. Nah, apa namanya, untuk tujuan dari Flipped Classroom itu sendiri itu apa sih, Prof, Nah, sebenarnya? tujuannya kembali lagi tadi. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran berpusat pada siswa, Hmm, 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 bukan pada guru. Karena dalam ilmu pendidikan, pusat atau fokus belajar adalah pada learners, pada peserta hmm. didik, bukan pada guru. Itu intinya. Oke, jadi untuk apa namanya, bukan lagi teacher center intinya, Prof, ya, tapi Bukan lagi student student, center. ya, jadi student center itu yang penting. Heeh. Iya. Oke, Prof. Tadi Oke? Prof juga sudah bercerita banyak nih, Prof, ya, menjelaskan Ya, banyak sekali tentang flip classroom. Terus juga ya, tadi sudah dijelaskan ya, Prof, dalam share screen ya, Prof, ya. ya, Semoga teman-teman di sana juga mengerti apa sih ya, sebenarnya flip classroom gitu kan, mungkin banyak banget yang belum mengerti gitu ya, Prof, ya. ya. Oke. Sekarang. Nah, oke, Prof. Terima kasih banyak, Makasih banyak. Prof. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu lagi. Nanti Sukses di untuk sesi Anda. selanjutnya nanti kita akan membahas lebih dalam lagi Lebih tentang flip classroom ya, kita Prof, ya. di kelas berikutnya kita rame-rame satu kelas nanti kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Oke, siap, Ya, Prof. oke. Oke, terima kasih Prof Terima Eko kasih. atas waktunya. Sampai Sampai bertemu ketemu. lagi. Ya, mari.